Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang terkasih. Di sini kita kembali bertemu dalam sebuah perjalanan spiritual. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga Anda semua yang menonton video ini senantiasa berada dalam keadaan sehat, penuh kelimpahan rezeki, dan diliputi keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang tidak hanya menarik, tapi juga sangat relevan dengan keseharian, yaitu mengenai salah satu makhluk ciptaan Allah yang istimewa, yaitu kucing. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa sekedar berbagi sedikit makanan, atau bahkan memberikan tempat berteduh untuk kucing, adalah sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bernilai pahala, tindakan kecil ini juga mencerminkan sifat kasih sayang yang menjadi inti dari ajaran Islam. Sebelum kita mendalami topik ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Kucing adalah salah satu makhluk Allah yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Hewan ini bukan hanya sekedar peliharaan biasa, tetapi juga dianggap sebagai simbol kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan kucing. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang kucing peliharaan beliau yang bernama Mueza. Dikisahkan, suatu hari Mueza tertidur di atas jubah Rasulullah. Ketika beliau hendak mengambil jubah tersebut, beliau tidak membangunkan Mueza yang sedang tertidur. Rasulullah memilih untuk memotong bagian kain yang ditempati oleh Mueza agar tidak mengganggunya. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa kasih sayang Rasulullah terhadap hewan, yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semuanya. Memberi makan kucing, walaupun tampak sebagai hal kecil, sesungguhnya memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, pada setiap makhluk hidup yang memiliki hati yang basah, terdapat pahala bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Hadis ini menegaskan bahwa setiap tindakan baik kepada makhluk hidup, termasuk hewan, akan dicatat sebagai amal kebaikan. Memberi makan kepada seekor kucing yang kelaparan bisa menjadi salah satu cara sederhana bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Bahkan, tindakan ini bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Sebaliknya, ada ancaman berat bagi siapa saja yang menyakiti atau menyiksa hewan, termasuk kucing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Wanita tersebut tidak memberikan makan kepada kucing itu, dan juga tidak membiarkannya mencari makan sendiri hingga kucing itu mati kelaparan. Kisah ini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk tidak pernah menzalimi makhluk ciptaannya. Sebesar apapun dosa seseorang, Allah Maha Pengampun. Namun, perbuatan zalim terhadap makhluk yang lemah seringkali menjadi penyebab datangnya azab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga perilaku, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan di sekitar kita. Selain bernilai pahala, banyak ulama dan ahli hikmah yang percaya bahwa kucing membawa keberkahan dalam hidup. Kucing seringkali dianggap sebagai hewan yang peka terhadap energi positif maupun negatif di sekitarnya. Kehadirannya di rumah diyakini bisa membawa ketenangan dan kedamaian bagi penghuninya.
Ada banyak cerita dari para pecinta kucing yang merasakan perubahan besar dalam hidup mereka setelah memutuskan untuk merawat kucing. Rumah yang sebelumnya terasa sepi menjadi lebih hangat dan penuh kebahagiaan. Bahkan, ada pula yang merasa lebih dekat dengan Allah setelah mereka mulai peduli dan berbagi kasih sayang kepada kucing. Lantas kemana arwah kucing setelah ia mati? Pertanyaan ini seringkali muncul di benak banyak orang. Dalam Islam, pembahasan tentang roh atau arwah adalah hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa setiap makhluk Allah memiliki peran dan tempat yang telah ditetapkannya. Hewan tidak memiliki tanggung jawab syariat seperti manusia, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari ciptaan Allah yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Ada satu kisah inspiratif dari seorang ulama besar bernama Abu Bakar As-Sibli. Diceritakan bahwa setelah wafat, beliau hadir dalam mimpi seorang muridnya. Dalam mimpi tersebut, Allah bertanya kepada As-Sibli apa yang menjadi penyebab pengampunan dosanya. As-Sibli menjawab bahwa ia telah melaksanakan berbagai ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni adalah karena suatu hari ia menolong seekor kucing yang kedinginan di jalanan Baghdad. Kisah ini mengajarkan bahwa kasih sayang kepada hewan, sekecil apapun, memiliki dampak besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan yang mungkin terlihat sepele di mata manusia, ternyata bisa menjadi penyelamat di akhirat kelak. Sahabat sekalian, melalui pembahasan ini, kita diingatkan untuk lebih peduli terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita. Memberi makan kucing, merawatnya, atau sekadar tidak menyakitinya adalah bentuk ibadah yang mudah dilakukan tetapi memiliki pahala yang luar biasa. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah dalam menunjukkan kasih sayang kepada makhluknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.